Shalom semuanya, apa kabar? Saya harap semuanya masih baik-baik saja. Mari kita bersemangat karena hari ini kita akan balik untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan lagi. Saya mau kita semua untuk ingat bahwa pertolongan Tuhan pasti akan datang. Karena di dalam nama Dia tidak ada yang mustahil. Jadi mari kita nyanyikan pujian pertama, Nothing is Impossible. Mari kita semua tepuk tangan, bersemangat untuk menyembah Tuhan. Semuanya tepuk tangan. Haleluya. I'm not gonna live by what I see. Live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Ayo kita semua semangat untuk menyembah nama Tuhan. Amin. Ayo tepuk tangan lebih kencang lagi. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. Oh, I know that you can do anything. Through you I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible through you. I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Nothing is impossible. Mari kita melambaikan tangan kita, menyanyikan I believe. I believe, I believe. I believe, I believe. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe. Through you. Through you I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible through you. I can do anything. I can do all things, 'cause it's you
gives me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Ya, mari kita siapkan hati untuk mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih sudah membawa kami lagi untuk memuja memuliakan nama-Mu. Terima kasih kami sudah bisa hidup lagi hari ini untuk menikmati anugerah-Mu. Tuhan, bentar lagi kami akan mendengar firman-Mu. Jadi Tuhan tolong berkati kami agar kami bisa mendengar dengan tekun dan agar kami bisa menghidupi firman Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Mari kita menyiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan dan mengingat bahwa Tuhan Yesus sudah memberi nyawanya untuk kami, untuk kita semua, dan kita harus ingat untuk berterima kasih apalagi dalam keadaan susah seperti ini. Jadi mari kita nyanyikan lagu Above All. Above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man, you were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, you are here, measure of your worth. Crucified, laid behind the stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Above all power, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man, you were here before the world began. Above all nations, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what
rejected and alone like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me, crucified, laid behind the stone, lived to die, rejected and alone like the rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. You took the fall and thought of me above all. You took the fall and thought of me above all. Hallelujah, we praise you, Lord. We thank you, Jesus. Hallelujah, I owe my life to you. The name above all names. Hallelujah, we thank you, Lord. Hallelujah. Lihat di dalam kitab Yohanes 8 ayat 12b yang berkata, Akulah terang dunia, barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan di dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Ada satu ayat lagi adik-adik di dalam Yohanes 9 ayat yang kelima. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Jadi intinya dari firman Tuhan ini mengenai terang bahwa sumber terang itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Dampak dari garam dunia ini juga bagi teman-teman adik sekalian, bahwa mereka melihat sikap cara hidup adik-adik, mereka akan meniru sedikitnya ya. Mereka akan merasa adik-adik ini menjadi teman yang dapat sedikit banyaknya memberikan solusi yang baik lewat sikap hidup adik-adik sekalian. Bagaimana caranya supaya garam itu tetap asin dan tetap dapat dirasakan, dinikmati manfaatnya bagi semua orang. Jadikanlah ya Tuhan Yesus contoh teladan di dunia ini. Demikian adik-adik untuk penjelasan tentang garam. Sekarang kita akan masuk ke dalam keduanya tentang terang dunia. Fungsi terang itu sendiri adalah menghilangkan kegelapan, sehingga sekeliling yang kita lihat itu menjadi jelas. Dan fungsi keduanya adalah untuk menerangi orang itu supaya tidak salah jalan atau mencapai suatu tujuan hidup. Ini berbicara tentang keselamatan kekal, ya, bahwa Tuhan sumber terang, kita sebagai umat pilihan yang telah diselamatkan, telah ditebus, ya, dosa-dosa kita sudah diampuni. Jadi adik-adik, kehidupan adik-adik sudah berubah menjadi berkat dan terang juga bagi sesama. Adik-adik, walaupun mungkin kadang kita merasa sedih, ya, merasa belum menemukan jawaban, namun kita tetap punya pendirian bahwa Tuhan itu baik. Ini sangat berguna bagi adik-adik sekalian. Begitu juga dengan bagi kakak sendiri ya, hingga saat ini terus belajar untuk menjadi garam dunia. Lewat sikap hidup adik-adik dalam keseharian, adik-adik akan mencerminkan anak-anak terang
seperti Tuhan yang inginkan, ya, di dalam menjalankan keseharian adik-adik. Apapun yang adik-adik ingin lakukan, pasti adik-adik ingin menyenangkan hati Tuhan. Sama seperti yang dikatakan bahwa fungsi terang itu menerangi sekeliling dan memberikan arah jalan untuk mencapai tujuan. Nah, itulah yang Tuhan inginkan, kiranya adik-adik dapat melakukannya. Bagaimana caranya supaya adik-adik bisa melakukan firman ini? Jadikanlah Tuhan Yesus itu sebagai sumber terang. Adik-adik melakukan persekutuan pribadi, ya, rajin beribadah, maka akan adik-adik menemukan pribadinya Tuhan. Contoh dari tokoh Alkitab di dalam Perjanjian Baru maupun Perjanjian Lama, pemuda seperti adik-adik yang sekarang ini, mereka hidup di dalam perkenanan Tuhan, menjadi garam dan terangnya Tuhan, adalah di dalam Perjanjian Lama Daniel. Adik-adik bisa membaca di dalam kitab Daniel. Daniel itu seorang yang setia pada Tuhan, ya, tetap melakukan ibadah sehari 3 kali, walaupun saat itu ada hukuman ancaman mati untuk dimasukkan ke dalam gua singa. Namun ia tetap percaya bahwa Tuhan itu, Tuhan yang ia sembah itu adalah Tuhan yang hidup. Dan akhir dari ceritanya bahwa Raja Darius mewajibkan rakyatnya untuk menyembah rajanya Daniel, karena ia melihat Tuhannya Daniel adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang menyelamatkan ia. Tokoh Perjanjian Baru, seorang pemuda yang bernama Timotius, ia bergiat di dalam pelayanan Tuhan untuk mengabarkan Injil. Kita dapat lihat bahwa dalam setiap Rasul Paulus mengabarkan Injil ke berbagai daerah, misalnya di Makedonia, di Berea, di lain-lain tempat, ia menemani, membantu Rasul Paulus. Walaupun terkadang mungkin kondisi tubuhnya yang kurang sehat, ia tetap setia melakukannya. Timotius adalah seorang pemuda keturunan Yahudi, ibunya keturunan Yahudi, seorang ibu yang sudah menerima kebenaran Tuhan, berjalan dalam kebenaran Tuhan. Walaupun ayahnya seorang Yunani. Bagaimana cara untuk mencapai semuanya ini? Kakak ulangin lagi bahwa cara untuk menggapainya, satu, adik-adik jadikan Tuhan Yesus itu sebagai sumber terang itu sendiri, lakukan persekutuan, ya, supaya adik-adik mendapatkan hikmat bijaksananya Tuhan. Kedua, selalu minta tuntunan Roh Kudus dalam setiap perencanaan apapun yang adik-adik ingin lakukan. Dan yang ketiga, adik-adik dapat meneladani cara hidup Tuhan Yesus waktu ia ada di dunia. Demikian firman yang dapat kakak sampaikan pagi ini. Ayo adik-adik kita masuk ke dalam doa penutup. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami banyak kelemahan, Engkau yang memberi kami kekuatan. Kiranya apa yang menjadi kerinduan-Mu sedapat mungkin dapat adik-adik melakukan. Begitu juga dengan hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran Tuhan. Bapa, terima kasih. Biarlah ya Tuhan Kau materaikan firman-Mu bagi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah firman Tuhan telah disampaikan oleh Kak Iriama. Mari jadilah pendengar dan pelaku firman Tuhan untuk menjadi garam dan terang dunia bagi generasi ini. Sekarang mari siapkan hati untuk terima doa berkat. Mari semua bangkit berdiri dan kita sama-sama tundukkan kepala. Dan akhirnya adik-adik, angkatlah kedua tanganmu, arahkan hati imanmu percaya kepada Bapa di surga, dan terimalah berkat Tuhan turun atas kalian. Hai adik-adik, adik kasih Tuhan, sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Kristus Yesus Tuhan, penghiburan kekuatan Allah Roh Kudus turun atas kalian, sehingga kalian tidak kelaparan kekurangan, kalian dilindungi, dijauhkan dari mara bahaya, niat-niat orang jahat, bahkan dari tipu daya setan. Kalian
terus berjalan di dalam jalan yang terang, berjalan di jalan yang benar, tidak menyimpang ke kanan ke kiri, dan kalian menghargai kasih karunia Tuhan, kalian hormati kasih karunia Tuhan, kalian terima kasih karunia Tuhan berlimpah-limpah, dan kalian jangan salah gunakan kasih karunia Tuhan, dan Tuhan memberkati kalian untuk semakin dekat mengenal Tuhan, mengenal pikiran, perasaan, dan kehendaknya, dan kalian juga biarlah dipenuhi dengan ketenangan, damai, sejahtera, sehingga kamu tidak takut, bimbang, kecewa, putus asa, tidak ada niat untuk bunuh diri, karena ada Yesus Kristus ada bersama kita sekarang selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus berdoa ucap syukur, haleluya, amin. Nah, adik-adik, challenge kita tetap berlanjut ya. Kalau sudah selesai, yang doanya tetap terus berjalan. Dan tolong laksanakan doa ini jangan cuma sekedar posting video, hanya cuma sekedar asal nongol, asal ada tugas, asal muka kelihatan. Tolong pastikan kamu berdoa, ya, baca Alkitab, kalau ada ayat hafalannya dihafal, yang kamu berdoa dengan sungguh-sungguh. Tentu waktunya nggak mungkin hanya 1-2 menit. Kamu begitu posting, terus tiba-tiba 2 menit kemudian kamu posting saya sudah selesai. Waduh, jangan seperti itu adik-adik. Mari belajar sportif. Oke, jelas ya? Itu permintaan kakak. Oke, kakak tunggu. Tuhan Yesus memberkati. Salam happy. My choice is my destiny in Jesus Christ. I am so happy. Bye.